Shalom rekan Yud dan Jisi. Kita bertemu kembali di ibadah online kita pada hari ini. Bila kita tetap penuh dengan kasih setia Tuhan dan sukacita Tuhan, karena Dia telah bangkit dari maut untuk menebus setiap dosa kita. Bila kita tetap menaikkan rasa syukur kita bagi Dia. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, katakan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Katakan lagi, banyak yang kau perbuat
mati bagi kami, Kau yang telah bangkit bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. 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 Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucapkan setiap syukur kami Tuhan bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau telah mati bagi kami Tuhan, menebus setiap dosa kami Tuhan, menebus kami Tuhan, sehingga kami dilayakkan oleh Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bila Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kami pun yang mendengarkan Tuhan yang urapi Tuhan. Bila berkat firman-Mu Tuhan boleh ada buat kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman Yud, ketemu lagi ya di hari Sabtu ini di Ibadah Yud ya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya selalu dalam keadaan baik ya. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama berdoa supaya Tuhan kembali kuatkan, kembali berikan kita fokus untuk menerima berkat firman Tuhan. Yuk sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas waktu yang Tuhan sudah berikan. Dan kalau saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan, kami mau belajar dari firman-Mu. Tuhan tolong kami, pimpin kami, biar Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, yang menerangi kami, sehingga kami mampu mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan. Dan supaya apa yang kami terima bisa menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu, sembunyikan di balik sayap-Mu ya Tuhan Yesus, biar Engkau saja yang berbicara dan beracara melalui ini semua. Dalam nama-Mu kami berdoa dan kami terima berkat-Mu. Amin. Oke, teman-teman, kali ini saya mau sharing sesuatu yang saya dapat ya dari khotbah pendeta lain juga gitu ya. Jadi dan ini memberikan rema buat kehidupan saya, terutama kita-kita yang udah pada bekerja gitu ya, kita-kita yang ya bergumul dengan kehidupan di dunia pekerjaan dan profesional ya. Nah, kali ini yang saya mau bagikan temanya atau topiknya adalah soal berkat dan investasi. Nah, begini teman-teman, konsep berkat ini sering digunakan oleh iblis untuk membuat kita menjadi bingung tentang mana yang seharusnya kita prioritaskan. Ya, nah Tuhan Yesus sebetulnya berbicara cukup baik dalam khotbahnya di bukit ya, terutama soal berkat dan soal apa yang harus menjadi prioritas. Nah, ini yang saya mau bagikan ke teman-teman karena ini memberkati saya. Mudah-mudahan ini juga memberkati teman-teman. Ya, sebelumnya kita sama-sama buka di Matius 6 ayat 19 sampai 34. Oke,
Ayo, buka Alkitabnya, buka handphone atau tab sucinya. Yuk, kita fokus, kita siap di Matius 6, ayat 19 sampai 34. Ya, ada dua pasal. Yang pertama, Tuhan Yesus bicara soal hal mengumpulkan harta, dan yang kedua, Tuhan Yesus bicara soal kekhawatiran. Ya, oke, kita mulai dulu yang pasal yang hal mengumpulkan harta. Oke, teman-teman udah siap semua? Matius 6 ayat 19 sampai 34. Ya, saya akan bacakan, teman-teman menyimak. Oke, kita mulai. Hal mengumpulkan harta. Matius 6 ayat 19 dimulai. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Oke, lalu pasal selanjutnya, hal kekhawatiran. Ayat 25, kita mulai. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Oke? Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan, ya, ada 3 perbandingan yang Tuhan Yesus bandingkan dalam 2 pasal ini. Ya nggak? 2 pasal ini sebetulnya kalau saya pribadi melihatnya menjadi sebuah kesinambungan atau kesatuan, gitu ya. Di yang pertama, Tuhan bicara soal hal mengenai berkat, ya, hal mengumpulkan harta, hal mengumpulkan harta, bicara tentang apa sih sesungguhnya harta itu. Lalu bicara tentang kekhawatiran terhadap apa? Kekhawatiran terhadap kebutuhan, ya nggak? Dua-duanya bicara tentang hal yang bersifatnya nih hidup secara material, gitu loh, harta dan kebutuhan, gitu ya. Nah, yang unik adalah ada 3 hal yang Tuhan perbandingkan di sini. Yang pertama, kalau kita lihat di tadi segmen atau di bagian yang pertama, ya, yaitu di ayat 24, ya. Di sana Tuhan membandingkan antara Allah dengan Mamon. Kita tidak bisa mengabdi kepada 2 tuan, Allah atau Mamon, ya. Nah, perbandingan kedua yang Tuhan berikan adalah hidup versus makanan. Dan perbandingan ketiga yang Tuhan bandingkan adalah tubuh versus pakaian. Itu semuanya ada di ayat 25. Jadi kalau kita dibaca di ayat 25, karena aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Nah, di sini, bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Ya, jadi sekali lagi saya kembali simpulkan, ada 3 hal yang Tuhan perbandingkan.
Allah versus Mammon, ya, hidup versus makanan, tubuh versus pakaian. Nah, menariknya begini, ini Tuhan Yesus sedang khotbah di bukit, berbicara dengan banyak muridnya, gitu ya, dan ada banyak sekali, dan di sini dia berbicara tentang hal material, tentang hal berkat, tentang hal kekayaan. Nah, bicara tentang kebutuhan hidup kita di dunia, gitu ya. Tuhan Yesus memisahkan, ya, ini secara prioritas, makanya Tuhan Yesus berikan perbandingan. Nah, ini yang kita mau kulik, ya. Fokus atau prioritas kerajaan Allah berdiri pada 3 hal. Allah, hidup, dan tubuh, gitu ya. Jadi kalau tadi Allah versus Mammon, hidup versus makanan, tubuh versus pakaian, ya. Jadi yang depan itu adalah fokus kerajaan Allah. Allah, hidup, tubuh. Sedangkan lawannya itu adalah fokus dunia, Mammon, makanan, dan pakaian. Nah, ada maknanya, dan ini nanti digambarkan dalam penjabaran perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan. Ya, oke, kita lihat dulu satu persatu. Soal 3 hal yang menjadi fokus kerajaan Allah. Ada Allah, hidup, dan tubuh. Allah itu berbicara hubungan kita dengan Tuhan. Ya, lebih dari sekedar kebutuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu memberikan kita nilai-nilai kehidupan, memperkuat iman dan pengharapan. Bayangin kalau kita nggak punya Tuhan, nggak ada yang menjanjikan kita di tengah kondisi kita saat ini, memberikan kita janji akan masa depan yang penuh harapan, itu cuma terjadi karena Tuhan. Karena kita percaya dengan Dia, kita punya janji, kita punya kepercayaan untuk nanti setelah kita mati, kita diselamatkan, ada hidup yang kekal di sana. Itulah iman dan pengharapan. Dan hubungan dengan Tuhan juga menjadi kunci ini tadi untuk nanti kehidupan kekal, ya. Jadi poin yang pertama, prioritas adalah Allah atau hubungan kita dengan Tuhan. Lalu prioritas kerajaan Allah yang kedua bicara soal hidup. Hidup ini bicara soal kehidupan dan hubungan kita, bicara tentang kehidupan dalam arti hubungan kita dengan diri sendiri dan dengan sesama, ya. Karena Tuhan Yesus pun ketika menciptakan manusia, dia berkata, tidak baik jika manusia itu hidup seorang diri saja. Dari awal, ya, kita sudah diciptakan itu untuk hidup bersama dengan orang lain. Nah, orang lain itu siapa? Pastinya dimulai dari orang-orang yang terdekat dengan kita dan orang-orang yang berjasa dengan kita. Ya, karena manusia itu memang diciptakan tidak hidup sendirian. Nah, kita perlu memperhatikan bagaimana kita hidup, cara kita berpikir, tindakan dan perilaku kita, itu hubungan kita dengan diri kita sendiri. Ya, lalu bagaimana hubungan kita dengan tadi orang-orang yang terdekat dengan kita. Ya, itu bicara fokus yang kedua dari kerajaan Allah, yaitu hidup. Nah, dari fokus yang ketiga yang Tuhan sampaikan adalah soal tubuh. Tubuh itu bicara tentang kesehatan badan dan pikiran kita, gitu ya. Karena seperti kata pepatah, mens sana in corpore sano, ya, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, jadi inilah yang Tuhan sampaikan menjadi prioritas dari hidup manusia, ya, dalam sudut pandang kerajaan Allah. Jadi ada 3 tadi, ya, Allah, hidup, dan tubuh. Dan kita lihat lawannya, ya, prioritas yang ditawarkan oleh dunia. Ya, ada 3 hal juga, yaitu Mammon, makanan, dan pakaian. Mammon bicara soal uang dan harta kekayaan yang banyak, yang seolah-olah kalau kita memilikinya, kita terjamin hidup kita. Kita bisa beli apa aja, kita bisa mendapatkan apa saja, dan harta itu bisa membawa kita kemana saja, gitu ya. Yang kedua adalah makanan. Maksudnya bukan sekedar makanan bergizi, ya, tapi maksudnya ini adalah konsumsi, gitu loh. Lebih dari sekedar urusan perut, tapi juga urusan keinginan-keinginan tubuh atau daging. Kita bicara seperti makanan, ya, dia di luar makanan enak, ya, tapi kita juga bicara seperti keinginan-keinginan, hobi, kesenangan, itu ada di sana, ya. Dan hal yang ketiga, ya, yang menjadi prioritas kalau dilihat dari sudut pandang dunia adalah kalau tadi perbandingan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, pakaian. Pakaian ini menggambarkan hal-hal keindahan, hal-hal yang memberikan efek tanda kutip wow, gitu ya, dalam kehidupan. Contohnya apa? Seperti punya
pakaian bagus gitu ya, wah tampilan parlente gitu kan, wah terus pakai handphonenya yang canggih dan super mahal, mobilnya mewah, rumahnya mewah gitu, kemewahan-kemewahan yang memberikan efek wow. Itulah pakaian. Jadi kita melihat tadi perbandingan antara Allah versus Mammon gitu ya, hubungan dengan Tuhan versus harta dan kekayaan. Ya, lalu hidup versus makanan, ya. Kehidupan kita dengan diri sendiri dan dengan sesama dilawankan dengan konsumsi kita terhadap hal-hal yang dibutuhkan oleh daging kita, oleh diri kita sendiri, ya. Dan yang ketiga adalah tubuh versus pakaian, ya. Tubuh bicara tentang kesehatan badan dan pikiran kita dan dilawankan dengan keindahan-keindahan atau itu tadi efek wow dalam dunia gitu ya. Nah, ketika Tuhan membicarakan tentang Allah versus Mammon, ya, itu hal memperoleh harta, Tuhan bicarakan satu pasal khusus. Kenapa? Karena itu adalah yang paling esensi dan yang paling penting. Karena Tuhan Yesus menekankan bahwa di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Fokus hati dan hidup kita ini dinilai dari apa yang kita pandang sebagai kesenangan dalam hidup. Sekarang, di mana kesenangan kita? Apakah kalau misalnya dipikir-pikir ya, kita bangun kerja, lalu pulang malam, terus beraktivitas lagi, besok lalu tidur lagi, besok bangun lagi, kerja lagi. Apa sih yang kita kejar? Apakah tujuan yang terbayang dalam pikiran dan hati kita adalah kita ingin hidup maksimal supaya Tuhan yang ngasih kita hidup itu senang atasnya? Oh, anakku hidupnya maksimal gitu ya. Apakah kita kerja keras supaya orang-orang yang ada di sekeliling kita bahagia? Apakah kita kerja keras supaya kita memiliki atau mencapai nilai-nilai dan pengetahuan sehingga itu menambah nilai hidup kita? Atau jangan-jangan ya kita kerja keras sedemikian rupa karena kita punya target, aku mau punya duit 100 juta, aku mau punya mobil gini, aku mau punya rumah gini. Nggak salah, tapi setelah itu apa? Setelah kita dapat tadi 3 hal yang jadi urutan dari sudut pandang dunia, itu apa sih yang mau kita dapat? Setelah kita dapat rumah, setelah kita dapat uang 100 juta, apa yang mau kita lakukan dengan itu? Cari yang lebih banyak lagi. Untuk apa? Untuk senang-senang. Wah, saya mau jalan-jalan keliling dunia gitu. Untuk apa kita jalan-jalan keliling dunia? Nah, itu yang kita harus terus tanyakan sama diri kita. Karena fokus prioritas kita harus benar antara Allah dengan Mammon. Dalam perbandingan antara hidup dengan makanan, Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang burung-burung di udara, burung-burung liar yang tidak bertuan, hidup liar, bebas, dan biasanya mereka punya kerumunan sendiri gitu ya. Mereka nggak bekerja, tapi Tuhan pelihara, Tuhan berikan makanan dari manapun yang ada di alam ya. Nah, artinya bukan berarti kita harus kayak burung, ya nggak? Kerumun-kerumun, lalu terbang ke sana kemari dengan liar, nggak usah kerja, santai aja gitu. Nggak gitu, maksudnya gini, Tuhan memberikan pandangan, burung-burung itu nggak kerja loh, dia nggak punya kewajiban, dia nggak punya tanggung jawab, dia nggak punya masa depan, tapi aku pelihara, kamu makhluk yang lebih mulia. Ya nggak, kita sekolah, kita belajar, kita bekerja, kita hidup untuk menunjang kehidupan mungkin keluarga kita, diri kita sendiri, ya nggak? Kita lebih mulia daripada burung-burung di udara. Maksudnya, burung-burung di udara yang nggak mulia aja, yang nggak ngapa-ngapain aja Tuhan pelihara. Apalagi kita yang udah dengan mulianya Tuhan ciptakan dengan purpose, dengan tujuan, lalu dan kita memiliki aktivitas yang mulia, Tuhan pasti pelihara kalau bicara soal pemeliharaan. Jadi bicara antara hidup dengan makanan atau hidup dengan konsumsi, pilih prioritasnya. Apakah kita memprioritaskan kerja atau usaha atau apapun yang kita lakukan sedemikian keras untuk mengejar konsumsi-konsumsi yang ada, mengejar kenikmatan-kenikmatan untuk memuaskan keinginan kita, untuk supaya bisa jalan-jalan, untuk supaya aku bisa punya ini, supaya aku bisa punya itu, supaya aku bisa punya gadget yang terbaru, ya kan? Nah, apa yang kita kejar gitu?
Dan perbandingan dengan eh, bunga bakung di padang ya, itu Tuhan menggambarkan bagaimana kita yang Tuhan sudah ciptakan dengan tubuh yang baik, yang sedemikian rupa, kita bisa bergerak kemana-mana. Bunga bakung nggak bisa bergerak. Iya nggak, bunga bakung hidup di tanah kotor, dia hujan kehujanan, ya kan, dia panas kepanasan gitu loh. Kita manusia, kita pakai pakaian, kita punya badan, kita punya mata, hidung, dan telinga, kita bisa bergerak kemanapun kita mau. Hidup kita lebih bebas, hidup kita lebih mulia, hidup kita tidak terikat. Ya, sedangkan bunga bakung yang begitu kotor, begitu terikat, begitu lemah, Tuhan berikan keindahan. Kenapa kita begitu khawatir sehingga kita cari keindahan-keindahan lain, teman-teman? Ya nggak? Kita cari sesuatu yang membuat diri kita wow. Saya nggak bilang terus yang cewek nggak boleh dandan atau gimana. Tapi kembali lagi, prioritas dan fokusnya. Kalau kita punya duit gitu ya, kalau Tuhan kasih kita berkat, kita habisin buat beli makeup yang sedemikian mahal, terus habis itu bicara soal kesehatan dan jiwa kita nggak terpelihara gitu. Buat apa gitu? Kita beli baju bagus, kita beli kosmetik bagus gitu ya, kita dandan dengan cantik gitu ya. Tapi habis itu duit kita mepet-mepet dan kita selalu stres setiap akhir bulan gitu. Kita dikejar-kejar sama kartu kredit. Buat apa gitu? Nah, itulah makanya Tuhan gambarkan dengan baik sebetulnya dalam perumpamaannya. Sehingga jelas urutannya gitu ya. Kalau kita mau urutkan ya. Tadi ada 3 lawan 3, berarti total ada 6 ya. Semestinya yang menjadi urutan prioritas adalah fokus yang kerajaan Allah dulu. Bicara soal hubungan kita dengan Allah, ya. Lalu bicara soal hubungan kita dengan diri sendiri dan dengan orang-orang yang kita sayangin ya, dengan sesama kita, itu nomor 2. Dan nomor 3 adalah bicara tentang kesehatan tubuh dan jiwa kita dan pikiran kita, tubuh dan pikiran kita, ya. Itu 3 fokus yang harusnya ada di atas di hidup kita. Lalu 4, 5, 6-nya boleh kita isi dengan mamon, ya, atau harta kekayaan. Makanan itu bicara soal konsumsi kita, hal-hal yang kita senangi, yang kita nikmati, dan pakaian adalah keindahan-keindahan yang bisa kita nikmati di dunia, teman-teman. Saya punya cerita ya tentang bos saya ya, owner dari tempat saya bekerja ya, teman-teman. Jadi owner ini beliau dari keluarga Suhandinata. Suhandinata itu yang punya Suhandinata Cup ya di Jawa Tengah. Biasanya mereka pebulu tangkis junior itu selalu ada kejuaraannya. Nah, bos kami ini teman-teman, dia orangnya kaya banget. Tapi ya ampun, penampilannya sederhana banget, hidupnya humble banget. Padahal beliau punya mobil bagus, beliau punya rumah bagus gitu ya. Tapi beliau tidak pernah menunjukkan itu kalau dalam aktivitas bisnis gitu ya. Jadi kalau kami pun meeting dengan perusahaan lain ya, dengan owner, ya hebatnya adalah begini. Beliau datang mungkin dengan pakaian yang simple, yang nggak kayak Bob Sadino pakai celana pendek sih, enggak gitu ya. Tampilannya dia justru seperti orang biasa, nggak nyeleneh. Dia pakai kemeja lengan pendek ya, agak-agak lusuh gitu ya, terus pakai celana jeans gitu, sama sepatu sneaker. Nggak ada jam tangan, handphonenya juga nggak kelihatan, tasnya juga tas backpack biasa. Orang pikir dia cuman staff loh. Tapi ketika dia bicara, ketika dia berdiri dan menyampaikan sesuatu, orang bisa lihat ini owner. Orang bisa lihat ini orang duitnya banyak. Bukan soal bagaimana cara dia bicara dan menyombongkan. Enggak. Tapi ada sesuatu, ada nilai-nilai yang keluar dari kata-katanya dia. Bagaimana dia bicara dengan perlahan, dengan bijak, dengan tenang, itu yang membuat orang-orang melihat ya. Nah, jadi yang saya mau sampaikan dari contoh cerita ini adalah mamon, lalu makanan dan pakaian bukanlah hal yang membuat kita tinggi naik di atas. Dalam hidup ada hal-hal yang lebih penting.
yang mana nilai-nilai yang dihasilkan, seperti hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, dan bagaimana kita menjaga tubuh dan pikiran kita. Kalau itu dilakukan, akan memberikan nilai-nilai yang lebih baik dan membawa hidup kita, membuat orang melihat kita juga lebih baik dan diberkati, teman-teman. Nah, cepat saja soal investasi ya, saya mau bicara begini, teman-teman. Sebetulnya Tuhan kembali mengingatkan kita terkait dengan investasi atau apa yang kita mau investasikan. Jadi kalau teman-teman bicara investasi, investasi itu adalah sesuatu yang kita tanam atau kita simpan untuk memberikan hasil yang lebih besar ke depannya. Itulah investasi ya. Di luar sana ada banyak, ada deposito, bitcoin, saham, dan lain-lain gitu ya. Teman-teman yang udah bekerja, yang udah lama, atau yang bekerja di sisi financial teknologi mungkin paham soal itu ya. Oke. Ada dua cerita singkat yang ingin saya ceritakan. Yang pertama adalah seorang muda yang kaya raya. Teman-teman bisa nanti lihat di Matius 19 ayat 16 sampai 26. Nanti dibaca sendiri aja ya. Di sini ceritanya ada anak muda kaya raya, masih muda udah kaya raya, dituliskan dalam Alkitab demikian. Berarti ini orang yang hebat. Saya nggak tahu, mungkin kalau di sini, kalau sekarang mungkin dia influencer kayak Atta Halilintar kali ya. Tapi orang muda dan kaya, dan dia datang dan dia nanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, aku mau hidup kekal. Pas banget, ya nggak? Tuhan Yesus taunya kekekalan itu adalah kerajaan Allah. Maka Tuhan bilang, Tuhan minta dia melepaskan tadi 3 hal yang menjadi fokus dunia. Mamon, makanan, dan pakaian. Ya kan, Tuhan bilang apa sama dia? Juallah seluruh harta milikmu dan berikanlah kepada orang miskin dan ikutlah aku. Ya nggak? Tuhan bilang, lepaskan semuanya. Jual harta, lepasin kesenangan, lepasin keindahan, ikut aku. Fokus sama Tuhan. Nah, itu yang membuat si orang kaya tadi kemudian menjadi sedih. Nah, cerita yang kedua soal orang kaya dan Lazarus yang miskin itu ada di Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Nanti teman-teman lihat sendiri aja. Ketika orang kaya mati, dia masuk neraka dan dia lihat Lazarus duduk di pangkuan Abraham di surga, ya kan? Tapi dia minta bagaimanapun juga untuk bisa Lazarus turun dan memberikan air, nggak bisa. Dia minta supaya Bapak Abraham memperingatkan saudara-saudaranya supaya berubah kehidupannya. Nggak bisa. Dia menginvestasikan hal-hal yang salah. Jadi kalau kita lihat teman-teman, investasi dunia itu menginvestasikan hal-hal yang dunia aja. Ya diinvestasikan seputar mamon, seputar makanan, seputar pakaian. Ya nggak? Kita lihat, apapun jenis investasinya, deposito, bunga, saham, ya nggak? Semuanya itu pakai duit. Ya kan? Atau kalau kita ke pegadaian, kita menggadaikan barang, ya itu bukan investasi sih ya, itu pinjem duit gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bicara rumah, ya rumah itu bicara soal keindahan, soal konsumsi, ya nggak sih? Nah, itu pun adalah hal-hal dunia. Investasi dunia hanya menghasilkan dunia, hanya mengambil dari hal-hal yang dunia untuk memberikan hasil yang ada di dunia. Dan Tuhan bilang apa soal berkat? Jangan mengumpulkan harta, soal harta, jangan mengumpulkan harta di dunia karena ngengat dan karat dan pencuri bisa mengganggunya. Ngengat bicara soal hal-hal yang hal-hal yang dari hidup ya, artinya entah itu dari keluarga kita atau dari apa, atau misalnya dari kita sakit ya kan, sehingga harta kita berkurang, itu bicara ngengat. Lalu karat, bicara hal-hal yang alamiah gitu ya, bencana alam dan lain-lain. Dan pencuri orang-orang jahat, koruptor, atau maling, atau bisa juga lawan bisnis yang curang gitu ya. Jadi investasi di dalam dunia itu sangat mudah untuk hilang karena kita bicara seaman apapun kita menginvestasikan uang kita di bank, tetap mereka pasti punya pasal yang tidak bisa melawan yang namanya perang, yang namanya bencana alam. Kenapa? Karena itu sudah hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Ya, tapi Tuhan sampaikan, simpanlah hartamu di surga, di mana ngengat, pencuri, dan karat tidak bisa menyentuhnya. Artinya, teman-teman, investasikan hidup kita itu kepada 3 hal yang prioritas di atas. Hubungan dengan Tuhan, lalu hubungan dengan diri sendiri dan sesama, dan kesehatan pikiran dan tubuh kita.
gitu ya. Karena investasi dalam sudut pandang kerajaan Allah selalu menginvestasikan hidup, bukan yang lain. Ya, jadi kalau kembali tadi saya tekankan, setlah prioritas kita sesuai dengan urutan yang Tuhan ajarkan. Fokus nomor satu adalah hubungan dengan Tuhan. Nomor dua adalah di hubungan diri sendiri dan dengan orang-orang yang kita sayang. Fokus yang ketiga adalah tubuh dan pikiran, ya, kesehatan tubuh dan kesehatan pikiran. Yang keempat, lima, enam, baru boleh set mamon, konsumsi atau makanan, dan keindahan, wow gitu ya, atau pakaian. Ya, bukan berarti kita nggak boleh memiliki sesuatu yang wow, bukan berarti kita nggak boleh punya hobi, enggak. Tapi urutkan prioritasmu sesuai dengan apa yang Tuhan pesankan. Kenapa? Karena dengan begitu, kalau kita lihat ke ayat selanjutnya, ya, eh, kita sama-sama buka, ini ayat yang terakhir, ya, di Matius tadi, di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, atau fokuslah dulu sama hal-hal kerajaan Allah yang tiga tadi, dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Tuhan nggak bilang maka mamon, makanan, dan pakaian akan ditambahkan kepadamu. Enggak, Tuhan bilang semuanya. Tuhan nggak bicara hanya tiga, Tuhan bicara hanya 6 hal. Carilah dulu atau fokuslah kepada 3 hal utama, maka semuanya, 6-6-nya, ya, jadi 3 tadi didapat juga, 3 tambahannya didapat juga, ya. Itu yang menjadi berkat dan rema buat kehidupan saya, dan selalu saya lakukan, selalu saya cek. Ketika saya dapat berkat, saya kembali pikirkan, Tuhan prioritasnya apa? Ketika kita mau jalan, mau liburan, atau kita mau menggunakan harta kita, saya selalu pikir, Tuhan ini fokusnya atau prioritasnya kemana? Selalu berusaha mencari di mana saya kembali kepada hubungan dengan Tuhan, di mana saya bisa menyenangkan diri, maksudnya keluarga gitu ya, memberikan kesenangan dan secara cukup, tidak melanggar firman Tuhan gitu ya. Lalu selalu menjaga tubuh dan pikiran tetap sehat dan tetap baik gitu ya. Nah, saya mengencourage teman-teman juga melakukan hal yang sama. Cukupilah dirimu dengan apa yang ada padamu, itu kata firman Tuhan. Fokus kepada hal-hal yang penting dari Tuhan. Percaya deh, Tuhan akan berikan berkat yang luar biasa. Ya, waktunya terbatas, mungkin lain waktu saya bisa sharing hal-hal yang lain lagi, ya. Tapi saya mau sampaikan teman-teman bahwa di masa pandemi ini pun Tuhan memberkati keluarga kami sedemikian rupa, begitu mencengangkan, dan kalau kami pikirkan pun kami terharu. Nah, itu salah satu bukti yang kami bisa sharingkan dengan singkat. Tapi teman-teman, saya kembali mengencourage, ya, fokus sama 3 hal yang menjadi tujuan atau sudut pandang dari kerajaan Allah: hubungan dengan Tuhan, lalu hubungan diri sendiri dan orang-orang yang kita sayang, dan yang ketiga adalah kesehatan tubuh dan pikiran kita. Oke, semoga firman ini memberkati teman-teman seperti firman ini memberkati saya, dan semoga ini menjadi rema bagi kehidupan kita. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena firman yang Tuhan sudah berikan. Kami belajar bagaimana untuk terus memposisikan hidup kami, ya Tuhan, pada fokus yang tepat, yaitu hubungan kami dengan Engkau, hubungan kami dengan diri sendiri dan sesama, dan bagaimana kami menjaga tubuh yang Tuhan sudah berikan ini, tubuh dan pikiran kami, untuk tetap bersih, untuk tetap diisi oleh hal-hal yang baik. Dan biarlah ketika kami fokus kepada hal-hal kerajaan Allah ini, kami percaya hal-hal yang lain Tuhan pelihara, seperti burung-burung di udara dan bunga bakung di ladang. Tuhan pelihara, kami percaya Tuhan pun akan memelihara kami sedemikian rupa. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, biar selanjutnya hamba-Mu serahkan kepada Roh Kudus, biar Roh Kudus yang berbicara kepada setiap teman-teman youth yang menyaksikan ibadah online ini, dan biar ini menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati para staff youth, Engkau berkati gereja lokal di tempat kami, Gebis Bukit Karmel, ya Tuhan. Biar semuanya Tuhan pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami serahkan hidup kami selanjutnya dan aktivitas kami. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.